Selanjutnya kami juga mengumumkan dan mengajak jemaah sekalian bisa menghadiri kajian rutin pekan di Masjid Darussalam ini pada hari Sabtu bersama Ustaz Amir As-Sawaji, pada hari Selasa bersama Ustaz Muhammad Ihsan, dan pada hari Kamis bersama Ustaz Hamdan Al-Bari. Selanjutnya kami juga mengimbau para jamaah yang membawa handphone untuk mengaktifkan handphonenya sehingga bisa fokus kepada sholat Jumat dan tidak mengganggu khusyukan ibadah Jumat kita. Demikian, apabila kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sige Bapak. Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
Amma ba'du usikum wa nafsi bitaqallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan juga untuk jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum agar terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan takwanya dan mempertahankan takwanya. Takwa itu sendiri adalah kita melaksanakan segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita dan meninggalkan bahkan menjauhi segala sesuatu yang Allah haramkan atas kita. Sehingga takwa itu mencakup dua hal, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Takwa ini wajib untuk kita lakukan dan harus terus kita lakukan, harus terus kita tingkatkan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala sesuatu yang Allah wajibkan dan meninggalkan bahkan menjauhi segala sesuatu yang Allah haramkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya janganlah kalian melakukan atau janganlah kita melakukan perkara-perkara yang bisa membuat kita tergelincir dari takwa kita, jatuh dari takwa kita sehingga masuk ke dalam ranah kemaksiatan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun ini berdasarkan bahwasanya seorang manusia akan ditutup usianya berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan. Maka buatlah kebiasaan-kebiasaan baik dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sadar dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia terjatuh ke dalam dosa, maka hendaklah dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan amal soleh. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yakni lakukanlah yang wajib dan tinggalkanlah yang haram dalam kondisi apapun dimanapun kita berada. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu kita lakukan baik ada mata yang melihat kita maupun tidak ada satu pasang mata pun yang melihat kita. Kita tetap melakukannya. Karena sebagai seorang muslim kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Walaupun mata-mata manusia tidak ada yang melihat kita, namun pengawasan Allah, pencatatan amal itu tetap akan dicatat dan tetap akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang akan terluput. Sehingga ketakwaan ini harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun itu. Entah kita dilihat orang lain atau kita sedang bersendirian. Ataupun ketika kita dalam keadaan lapang, kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, kita juga harus terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kita kepada Allah akan mengundang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mengundang rizki yang Allah datangkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sehingga ketakwaan kita kepada Allah, entah dalam kondisi lapang atau terlebih lagi dalam kondisi kita sulit, adalah jalan yang akan mendatangkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik setelahnya, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dari maksiat sebelumnya. Maka dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwasannya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kemaksiatan, terjatuh ke dalam dosa, itu termasuk atau masuk ke dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika kita sadar kita sedang melakukan kemaksiatan, kita sedang terjerumus dalam suatu dosa, maka kembali kepada Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini misalnya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dia karena saking banyaknya dosanya, saking seringnya dia lakukan, atau saking besarnya. Ini adalah keyakinan yang tidak boleh ada di dalam diri dan hati kita. Yaitu tidak boleh kita sebagai seorang muslim meyakini Allah tidak akan ampuni kita. Ini merupakan dosa besar dan juga jebakan dari syaitan supaya kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa bahwasannya diri kita, dan setiap kita pasti melakukan kesalahan, tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Setiap kita merasa kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa dan maksiat, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu kita ikuti dengan perbuatan baik dan juga amal-amal soleh, dengan harapan amal-amal soleh ini akan menghapus dosa-dosa maksiat kita sebelumnya. Kemudian di lanjutan hadisnya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaullah dengan manusia, interaksilah dengan manusia menggunakan akhlak yang mulia, yaitu dengan cara kita menebarkan kebaikan kepada mereka. Dan akhlak mulia ini merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sedang berinteraksi dengan sama manusia, kita menggunakan sifat-sifat yang indah, perangai-perangai yang indah, ekspresi yang menyenangkan, dan juga akhlak-akhlak mulia lainnya. Dan termasuk di dalam akhlak mulia juga, selain kita memberikan kebaikan kepada sesama kita, sesama manusia, kita juga harus menahan diri kita, menahan tangan kita dan juga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Maka akhlak mulia itu tidak hanya kita menebarkan kebaikan saja, tidak hanya kita memberikan kebaikan saja, tapi akhlak mulia termasuk di dalamnya juga adalah selamatnya orang lain dari keburukan yang kita lakukan. Sehingga kita tidak boleh memberikan mereka keburukan, baik dengan tangan kita, baik dengan lisan kita, atau dengan gunjingan kita di belakang mereka, atau dengan amanah yang tidak kita lakukan, hutang yang tidak kita bayar, atau dengan keburukan-keburukan lainnya yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam akhlak yang buruk. Sehingga ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita juga berakhlak mulia ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Di khutbah yang kedua ini kami ingin ingatkan untuk diri kami pribadi dan juga untuk jemaah sekalian bahwa akhlak mulia yang kita berikan kepada orang lain, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, selamatnya orang lain dari keburukan kita, itu hendaknya atau hukum asalnya kita berikan kepada siapapun yang kita temui, siapapun yang kita kenal atau bahkan yang tidak kita kenali. Tapi di antara orang-orang ini ada orang-orang yang paling berhak untuk menerimanya, menerima kebaikan kita dan jauh dari keburukan kita. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Semakin dekat orang itu dengan kita, maka semakin berhak dia menerima kebaikan dan semakin berhak dia untuk jauh dari keburukan kita. Maka misalkan orang tua kita adalah orang yang telah membesarkan kita, yang telah membiayai hidup kita, yang telah menopang kebutuhan-kebutuhan kita. Maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita, paling berhak untuk menerima bakti kita. Sehingga ketika kita punya waktu luang, maka kita harus menghubungi mereka, ajak mereka berbicara, ajak mereka mengobrol dan bercanda, bermain bersama mereka misalkan. Bawa mereka ke tempat-tempat yang mereka senangi, sebagaimana dulu mereka membawa kita ke tempat-tempat yang kita senangi.
Ketika kita punya harta lebih, maka kita berikan kepada mereka, belikan sesuatu yang mereka inginkan. Dan kalau di antara kita ada yang sudah meninggal orang tuanya, maka doakan mereka supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menaikkan derajat mereka dan memberikan rahmat kepada mereka berdua. Dan di antara orang-orang yang paling berhak juga untuk menerima kebaikan kita dan jauh dari keburukan kita adalah anak-anak dan istri kita. Maka mereka orang yang setiap hari bertemu dengan kita, yang setiap hari kita juga bertemu dengan mereka, itu adalah orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita. Maka wajib bagi kita untuk mengajarkan agama ini kepada mereka, ajarkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ajarkan mereka untuk sholat yang wajib-wajib dan juga yang sunnah, ajarkan mereka perkara-perkara yang diwajibkan dalam agama ini dan juga apa-apa yang sudah Allah haramkan dalam agama ini. Berikan mereka nafkah yang wajib, berikan mereka kasih sayang, ajak mereka bermain, ajak mereka bercanda, dan juga mengobrol. Luangkan waktu kita untuk mendengarkan cerita-cerita mereka, untuk mendengarkan kisah-kisah mereka dan keluh kesah mereka. Maka orang-orang terdekat kita ini, entah orang tua kita, anak dan istri kita, dan yang lainnya lagi, ini adalah orang-orang yang paling berhak untuk menerima kebaikan kita. Kalau di luar sana kita bisa berbuat sebaik mungkin kepada orang lain, kepada bos kita misalnya, kepada atasan kita, kepada klien kita, kepada guru atau dosen kita, maka di rumah itu adalah tempat yang kita harusnya bisa lebih baik lagi daripada itu. Jangan berikan versi terbaik diri kita di luar rumah, tapi di rumah kita berikan versi yang buruk dari diri kita. Berikan, kalau kita di luar bisa berikan versi terbaik diri kita, di rumah kita juga harus memberikan versi terbaik diri kita kepada keluarga kita, entah itu orang tua, saudara, atau anak dan istri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat anta qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ibu sekalian, wasofnya diluruskan dan dirapatkan. Kemudian isi ruang utama masjid terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi